Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel Ferdal Official. Di video kali ini menceritakan film The Lion 2016, sebuah film drama Australia-Amerika, ya dimana film ini benar-benar diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan hidup seorang anak lelaki yang bernama Saru, yang terpaksa harus berpisah dengan keluarganya. Saru yang masih kecil dan malam pun dipaksa harus belajar bertahan hidup dalam situasi kebingungan dan rasa takut. Hingga akhirnya berujung Saru diadopsi oleh pasangan asal Australia bernama Johan dan Jung Suk. Namun ternyata Saru yang saat ini sudah menginjak usia 25 tahun tak bisa mengubur begitu saja kenangan masa lalunya. Drama, realita, dan banjir air mata pun dimulai dari sini. Sebelum kita mulai, cari tempat aman, nyaman, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Lion. Diawali dengan kakak beradik ini bernama Gudu dan Saru yang sedang mencuri batu bara di sebuah kereta api. Walaupun sampai hampir ketahuan oleh penjaga rel kereta api itu, tapi nampaknya mereka ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena mungkin hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Setelah mereka rasa curiannya cukup, akhirnya mereka pun turun dan menjualnya. Dan uang hasilnya pun mereka belikan susu. Ada yang sedikit menyentuh pada momen ini, di mana saat mereka sedang membeli susu, Saru berkata pada kakaknya bahwa ia ingin jelebi. Kalau di Indonesia itu mungkin semacam kerupuk, namun Gudu yang merasa uangnya tidak cukup bila dipakai untuk membeli makanan tersebut, lantas mencoba menyenangkan hati adiknya dengan mengatakan, "Suatu hari pasti kubelikan lebih satu warung dan sekalian bareng dengan penjualnya." Saru nampaknya begitu senang dengan perkataan kakaknya, namun lain halnya bagi Gudu yang justru hatinya terasa perih karena memang tak sanggup memenuhi keinginan adiknya yang memang tidak seberapa itu. Setelah urusan mereka selesai di pasar, mereka pun pulang ke rumahnya. Dan baru di sini kita tahu bahwa keluarga Saru ini memang sebuah keluarga yang hidupnya bisa dibilang sangat kekurangan, di mana mereka tidak memiliki ayah, sementara ibunya sendiri harus membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil tersebut. Dengan cara kerja menjadi seorang pemulung batu dengan gaji 2.500 per hari. Sang ibu yang sedikit heran saat kedua anaknya mampu membeli susu, lantas bertanya dari mana mendapatkannya. Namun kedua anak tidak menjawab, walau seperti sang ibu pun sudah tahu dari mana asal uang tersebut. Namun karena ibunya sendiri memang menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan lebih untuk kebahagiaan anaknya, akhirnya hanya bisa tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Selain menjadi pencuri batu bara, ternyata Gudu ini juga jadi kuli panggul di stasiun kereta yang ada di kota. Dan inilah awal cerita sebenarnya baru dimulai. Begitu mereka sampai di stasiun kota, si Saru ini malah ketiduran dan susah dibangunin. Hal ini tentu saja membuat Gudu jadi galau antara mulai kerja atau menemani adiknya. Namun karena mungkin menurut dia adiknya bisa ditinggal dan dibiarkan tidur di kursi ini, ia pun langsung menyuruh Saru untuk menunggu dan jangan sampai pergi kemanapun sampai dia kembali. Jalebi, idhar hi rok ha, kidhar ja mat. Entah sudah berapa lama Gudu pergi, tiba-tiba di tengah malam Saru terbangun. Saru yang melihat stasiun sepi tanpa penghuni ini mulai ketakutan dan berusaha memanggil kakaknya. Karena Gudu tak kunjung datang, akhirnya ia pun berjalan mencari ke sana kemari sampai ke dalam kereta. Gudu? Gudu? Entah apa yang dipikirkan Saru saat itu, ia pun mulai diam dalam kereta dan apesnya ia malah ketiduran. Dan ketika bangun, Saru melihat kereta tersebut sedang melaju kencang, berteriak dan berusaha keluar, semuanya sia-sia karena kereta itu dalam keadaan terkunci dan kosong. Jika memang ada pintu kebuka pun tidak mungkin Saru bisa turun karena kereta ini memang melaju sangat cepat. Entah kemana kereta ini pergi dan berapa lama Saru kejebak di dalam kereta.
Kereta ini pun berhenti juga. Saru semakin dibuat kebingungan dan tak tahu arah, bahkan yang membuat parahnya lagi, bahasa yang digunakan Saru ternyata berbeda dengan bahasa yang digunakan orang di tempat tersebut. Dan di sini Saru melihat beberapa anak gelandangan lainnya. Ia pun mulai mengikuti mereka dan tidur beralas kardus. Sampai suatu malam tiba, mereka pun didatangi para preman yang mencari anak gelandangan untuk dijadikan pengamen atau disuruh mengemis. Sebagian dari mereka tertangkap, namun beruntung bagi Saru bisa kabur dan lari bersembunyi di tempat ibadah. Saru tersesat menjadi semakin luntang-lantung dengan hanya berbekal kardus. Ia pun berjalan tanpa arah dan tujuan. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang mbak-mbak bernama Nur. Ketika melihat sikapnya, sepertinya dia ini orang baik, dan untung saja si Mak ini juga bisa bahasanya Saru. Dan selanjutnya ia pun mengajak Saru untuk ke rumahnya. Di sini Saru beruntung dikasih makan, minum enak, bahkan dimandikan biar enggak terlalu bau. Ternyata ada udang di balik batu. Mbak-mbak ini aslinya mau menjual Saru kepada seorang lelaki pengepul anak. Lelaki yang bernama Rama ini mulai mengiming-iming bahwa dia akan mencari ibunya. Saru yang masih bocah ini awalnya tentu saja percaya. Namun setelah ini melihat gelagatnya bersama mbak-mbak tadi, Saru pun mulai curiga, dan setelah ada kesepakatan ia pun langsung lari tanpa henti. Hari pun berganti dan minggu menjadi bulan. Saru yang telah tersesat 2 bulan ini menjalani harinya memulung dan berjalan tanpa arah. Sampai suatu ketika dia kelelahan dan duduk di bawah jembatan. Di sini ada momen yang cukup sedih. Dengan pandangannya yang lemas, dia pun melihat seorang pemuda yang saat itu sedang minum dan makan di restoran yang berada di seberang jalan. Dengan berbekal sendok yang didapatnya saat ia mulung, dia pun lalu menirukan sebagai gerakan makanan dan minuman orang tersebut. Tanpa diduga, si pemuda tersebut ternyata melihatnya. Hingga ia pun tentunya tersentuh melihat apa yang dilihatnya. Maka langsung ia pun memberi kode dengan menunjukkan makanan yang sedang ia makan. Dan Saru pun membalasnya dengan menunjuk mulutnya, memberitahukan bahwa saat itu ia sangat kelaparan. Si pemuda ini ternyata tega. Setelah memberi makan seadanya, dia pun mengantar Saru ke kantor polisi. Di sini terjadi pembicaraan dan sang polisi pun menanyakan dari mana tempat Saru berasal. Saru pun memberitahukan bahwa dia berasal dari Ganesteli. Si polisi ini juga ternyata tidak tahu Ganesteli itu di mana. Ditanya nama ibunya, cuma menjawab ibu saja, bukan menjawab namanya. Setelah beres mengambil data, ia pun kemudian mengirim Saru ke panti asuhan. Di sini terlihat keadaan panti yang kayaknya lebih mirip penjara gelandangan. Dalam satu ruangan saja, Saru bersama lebih dari 10 anak lainnya, dan para pengasuh juga kelihatan berandalan semuanya membawa tongkat pemukul. Hingga suatu ketika Saru kemudian dipanggil oleh pemilik panti, sebut saja Ibu Yuliani. Ibu Yuliani ini menunjukkan kalau ia telah berusaha menaruh foto Saru di seluruh koran. Namun ia tidak pernah menerima balasan dari keluarga Saru. Saru tentunya saja sangat sedih mendengar semua, namun ia pun tak berdaya. Dan untuk mengobati rasa tersebut, Ibu Yuliani pun lantas memberikan solusi bahwa saat itu telah ada pasangan dari Australia yang ingin mengadopsi anak. Di sini Saru tidak ada pilihan lain selain menyetujui saran dan Ibu Yuliani ini. Singkat cerita, kita beralih ke Australia 1987. Saat itu Saru sudah berada di Australia dan menjadi anak adopsi dari Johan dan Jungsu. Saat pertama datang ke rumah barunya, Saru pun melihat aneh barang-barang di sekitarnya. Ia yang tadinya hidup sangat kekurangan, saat ini melihat semuanya jauh berbeda. Awalnya Saru ini masih canggung dengan orang tua barunya. Namun dengan rasa sayang dari Johan dan Jungsu ini yang sangat tulus, membuat Saru cepat beradaptasi. Dan dari sinilah hari-hari selanjutnya pun dijalani dengan penuh bahagia. Setahun setelah Saru tinggal, Johan dan Jungsu kembali membawa seorang anak angkat yang usianya lebih sedikit tua. Dia adalah Mantos. Mantos ini memang memiliki sedikit kekurangan di mana dia akan menyakiti anggota badannya saat dia merasa panik atau tersinggung dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain tersebut akan membuat Johan dan Jungsu sangat kerepotan karenanya. Dan lebih jauhnya lagi, kasih sayang yang selama ini dicurahkan hanya kepada Saru sekarang menjadi terganggu semenjak kedatangan Mantos.
Namun karena pada dasarnya Saru ini adalah seorang anak yang baik dan penyayang, ia pun pada akhirnya merelakan semua itu dan tetap menjadi anak yang diharapkan kedua orang tua angkatnya. Seperti pada suatu ketika saat Saru melihat sang ibu angkatnya tersebut menangis karena pusing dengan sifat Mantos. Saru pun menghampiri dan memeluk sang ibu dengan penuh kasih sayang. Tak jauh beda seperti yang dilakukan seorang anak kandung seutuhnya jika kalau orang tua sedih. Hal tersebut benar-benar membuat sang ibu angkatnya sangat terhibur dan beruntung karena ternyata Saru telah menjadi bagian dari hidupnya. "20 tahun berlalu, Saru ini telah menjadi seorang remaja, tampan sekaligus remaja yang punya banyak prestasi. Saat tahun 2008, ia pun sekolah di Melbourne dan mengambil jurusan manajemen hotel. Dan kisah cintanya juga dimulai dari sini. Di suatu pertemuan, Saru bertemu dengan Lucy. Dan sejak itu saat pula Saru pun jadi jatuh cinta kepadanya. Setelah melewati beberapa momen PDKT dan lain-lain, Saru menjadi semakin dekat dan mereka saling mencintai. Suatu hari Saru dan Lucy menghadiri sebuah acara makan malam bersama teman-temannya. Karena teman-temannya Saru ini juga ada orang India, maka hidangan mereka saat makan malam adalah khas India. Dan ketika Saru melangkah ke dapur untuk mengambil minuman, mendadak saja Saru melihat jelebi, makanan yang 20 tahun ke belakang pernah sangat diinginkannya. Hal ini tentu membuat semua kenangan 20 tahun lalu lintas kembali di pikirannya. Saru sangat terharu dan teringat pula dengan kakaknya, Guddu, dan ibunya, bahkan juga adik perempuannya. Dengan tangan gemetar diambilnya jelebi tersebut, diciumnya lalu dicicipinya, air mata pun tanpa terasa berlinang di kedua belah pipinya. Lucy dan yang lainnya yang memperhatikan keadaan tersebut jadi terheran-heran dan cemas mendapati Saru yang demikian. Akhirnya setelah dirasa tenang, Saru pun dimulai mengungkapkan terhadap yang lainnya tentang dari mana asalnya, siapa dia sebenarnya, dan semua perjalanannya hingga ia bisa sampai di Australia. Salah satu temannya memberi saran supaya mencari daerah tempat asalnya dengan mengandalkan bantuan dari teknologi Google Earth. Namun Saru memilih tidak melakukan semua itu karena dia rasa itu sudah lama sekali dan sudah tidak mungkin ia bisa mengingatnya. Bahkan yang diingatnya saja hanya nama Ganesteli dan kursi tempat tidurnya yang berseberangan dengan tower air. Sedangkan nama Ganesteli sendiri tidak pernah ada sama sekali, tapi biarpun demikian, kejadian yang terjadi di acara makan-makan itu justru membuat Saru menjadi semakin kepikiran. Di suatu malam si Saru ini diam-diam pergi ke tengah ruangan. Ia pun mulai mengambil laptop dan mulai mencari informasi kereta sampai tempat-tempat terdekat yang mungkin bisa dia ingat. Dari sinilah awal mula pencarian tempat asal Saru. Tasmania, Australia 2010. Saat ini Saru dan Lucy berada di tempat tinggal orang tua angkatnya. Dan di waktu sedang melakukan makan malam bersama, Lucy mencoba mengungkapkan terhadap ibu mertuanya tersebut tentang apa selama ini dicari, bahkan menjadi tujuan Saru. Namun Saru pun memotong ucapan Lucy supaya ibu angkatnya tersebut tidak mengetahuinya. Alasannya cukup sederhana, karena kemungkinan jika Saru jujur, maka secara tidak langsung akan menyakiti hati ibu angkatnya yang padahal ia memang telah berjasa besar terhadap selama 20 tahun. Karena hal itu suasana makan malam menjadi canggung, apalagi tiba-tiba muncul Mantos yang justru malah memperkeruh keadaan. Sedikit pertengkaran pun terjadi karena sebenarnya Mantos ini sering banget membuat ibunya sedih dan hal tersebut yang membuat Saru kurang menyukainya. Saru nampak semakin sibuk dengan apa yang menjadi keinginannya dan juga menjadi tujuannya. Ia pun sampai membuat peta jalur pencarian di tembok kamarnya, menghitung dan menandai semua kemungkinan jalur kereta yang saat ini ia naiki sampai mencari stasiun kereta lewat Google Earth. Dan hal tersebut juga secara tidak langsung membuat Lucy bertambah jengkel karena Saru tidak mau jujur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sampai makin memanas, Lucy pun meninggalkan Saru. Hari demi hari Saru lalui dengan mencari tempat tinggal asalnya.
sampai suatu saat Saru tidak sengaja bertemu kembali dengan Lucy. Ia pun akhirnya mengungkapkan segala yang selama ini mengganjal di hatinya. Bahkan dari Lucy juga Saru mengetahui bila ibu angkatnya kesini semakin murung menyikapi tingkah kedua anak angkat tersebut. Saru pun dengan wajahnya yang semakin lesu meminta maaf kepada ibu angkatnya bahwa ia tidak bisa menjadi anak yang baik seperti anak seutuhnya yang didambakan oleh ibu angkatnya tersebut. Karena dia pun memang tidak berdaya ketika diikuti suara hatinya yang selalu mengatakan bahwa ia sangat merindukan sosok dan keluarga aslinya yang lama berpisah. Dan Saru pun mengatakan jika hidup ibu angkatnya tidak akan menjadi seperti ini, andai kata ia bisa memiliki anak kandung sendiri. Namun jawaban sang ibu membuat Saru benar-benar tak berdaya. Sebenarnya bukan dia tidak bisa mempunyai anak, namun sengaja memilih untuk tidak mempunyai anak. Karena dengan cara begitu, maka secara langsung akan bisa mengisi kekosongan dan juga harapan anak-anak lainnya karena kehilangan ataupun diabaikan oleh orang tuanya. Mendengar hal tersebut, Saru pun akhirnya luluh. Dia pun berasa tidak enak apabila ia harus terus bersikeras untuk mencapai tujuannya. Dan di saat itu pula ia berpikir untuk menghentikan semua pencarian. Bahkan ia juga datang kepada kakaknya, Mantos, dan meminta maaf kepadanya atas semua kebencian selama ini. Suatu malam, Saru yang sedang melamun, ia pun membuka laptopnya dan asal memencet dan menggeser setiap titik yang telah dia tandai. Dan tiba-tiba saja, secara tidak sengaja, Saru justru menemukan tempat yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Dari mulai stasiun saat berpisah dengan kakaknya, tempat bermainnya sehari-hari, sampai ke desa yang ternyata selama 20 tahun ini ia salah menyebutkan. Karena tempat tinggalnya tersebut memang bukan Ganesteli, melainkan adalah Ganestalai. Dan kabar bahagia tersebut kemudian ia sampaikan terhadap Lucy yang juga nampaknya terharu dan sangat bahagia mendapatkan kabar yang demikian. Ibu angkatnya juga sangat bahagia mendengar berita ini. Dia juga memberikan restu kepada Saru pergi ke sana dan dia juga berharap ibu kandungnya masih tetap di sana. Maka berangkatlah Saru ke Ganestalai menyusuri sebagian tepi jalan serta yang masih dia ingat. Dan akhirnya sampailah Saru ke rumahnya yang menjadi tempat tinggal saat 20 tahun lalu. Tanpa tunggu lama ia pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Namun rumah tersebut sudah tidak ada orangnya, justru menjadi tempat ternak kambing. Saru pun marah dan kecewa karena emang melewatkan waktu yang begitu lama. Dan tiba-tiba muncul seorang bapak yang menanyakan tentang apa tujuannya ke tempat itu. Saru pun menjelaskan sambil memperlihatkan foto masa kecilnya dan mengakui bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya. Dan kemudian dia bertanya kemana mereka ini pergi. Si bapak-bapak ini menyuruh Saru ikut dengannya. Ini adalah momen sedihnya. Come with me. Just come. Momen haru pun terjadi dia dengan ini, apalagi saat Saru juga mengetahui bahwa kakaknya yang selama ini ingin dia temui justru telah tiada karena tetap berkereta saat sedang mencari Saru di malam itu. Namun kesedihan Saru saat ini akhirnya sedikit terobati. Tak kalah di salah satu kerumunan, ia pula muncul adik perempuannya yang telah lama dia tinggalkan. Di hari yang sama, tepat 25 tahun Saru tersesat dan setelah melakukan perjuangan panjang, akhirnya berhasil menemukan ibu serta keluarganya berkat bantuan Google Earth. Dan satu hal lagi, Saru juga mengatakan terhadap orang tua angkatnya bahwa walaupun ternyata dia kini telah bisa bertemu kembali dengan orang tua aslinya, ikatannya yang telah terjadi antara mereka akan tetap sama dan semua ini tidak akan pernah bisa berubah apapun. Bahkan sejak saat itu pula, Saru pun ternyata telah menyadari ia justru salah mengucapkan namanya selama 20 tahun ini. Dan ternyata bukan Saro, melainkan adalah Seruh yang berarti lion. Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimanapun kita mendapatkan kebahagiaan, walau dalam apapun bentuknya, kasih sayang dari orang tua tetaplah yang utama dan itu tidak bakal bisa tergantikan. Dan satu lagi yang bisa kita petik hikmahnya, bagaimanapun yang terjadi dan bagaimanapun juga keadaannya, maka sebaiknya kita tidak mudah melupakan jasa baik orang lain terhadap kita. Karena tentunya kita bukan apa-apa dan gak bakal bisa menjadi siapa-siapa jika tanpa bantuan orang lain. Terima kasih buat kalian sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Fadala Official ini agar lebih semangat lagi. Semoga kita sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.